Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah menjangkau yang terdekat. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 31 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan jika kita menemukan sebuah obat ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit mematikan, atau memenangkan sebuah hadiah liburan yang luar biasa. Siapakah orang pertama yang ingin kita ajak untuk membagikan dan menikmati hal tersebut? Tentu saja keluarga kita, bukan? Kita pasti tidak ingin menikmati hal terbaik di dunia ini sendirian. Hal yang sama juga berlaku untuk anugerah keselamatan. Hadiah terbesar yang pernah kita terima dari Tuhan dirancang bukan untuk dinikmati sendirian, melainkan untuk dibagikan, dimulai dari rumah kita sendiri. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling terkenal tentang keselamatan. Diucapkan oleh Rasul Paulus dan Silas kepada seorang kepala penjara di Filipi. Saat itu terjadi gempa bumi dahsyat yang membuka pintu-pintu penjara. Sang kepala penjara yang ketakutan dan nyaris bunuh diri akhirnya berlutut dan bertanya, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawaban Paulus sangat luar biasa. Paulus tidak hanya menjanjikan keselamatan bagi pria itu secara pribadi, tapi ia menambahkan kalimat yang penuh pengharapan. "Engkau dan seisi rumahmu." Pernyataan ini menunjukkan isi hati Tuhan. Visi Tuhan tentang keselamatan tidak berhenti pada satu individu saja, melainkan meluas hingga ke seluruh anggota keluarga. Keselamatan keluarga sang kepala penjara terjadi karena ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, dan malam itu juga seluruh keluarganya mendengar firman Tuhan, lalu memberi diri dibaptis. Satu orang yang percaya menjadi pintu masuk bagi keselamatan satu keluarga. Terkadang menjadi satu-satunya orang yang sungguh-sungguh percaya dan rindu melayani Tuhan di tengah keluarga bisa terasa berat. Mungkin kita sering merasa lelah mendoakan pasangan, orang tua, anak, atau saudara kita yang masih jauh dari Tuhan. Mungkin ada anggota keluarga yang menolak saat kita mencoba berbicara tentang kasih Tuhan. Kisah kepala penjara Filipi ini memberikan kita sebuah pengharapan besar. Tuhan peduli dengan seisi rumah kita. Jangan pernah menyerah untuk mendoakan keluarga kita. Menjangkau yang terdekat memang membutuhkan kesabaran yang ekstra. Kita mungkin tidak bisa memaksa mereka untuk percaya, tapi kita bisa terus menunjukkan kasih Kristus lewat tindakan nyata sehari-hari di rumah. Jadilah pintu masuk kasih Tuhan bagi keluarga kita. Biarlah melalui kesabaran, pengampunan, dan perubahan hidup kita, keluarga kita bisa melihat ada Kristus yang hidup di dalam kita. Mari kita merenungkan sejenak. Siapakah anggota keluarga kita yang saat ini paling kita rindukan untuk mengalami kasih dan keselamatan dari Tuhan? Langkah nyata apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka tanpa harus terkesan menggurui? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami membawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu.
Engkau tahu kerinduan hati kami, agar seisi rumah kami mengenal dan mengasihi Engkau. Berikan kami kesabaran dan hikmat ya Roh Kudus, agar kami bisa menjadi kesaksian yang hidup di tengah keluarga kami. Tolong kami untuk mengasihi mereka dengan kasih-Mu, sehingga hidup kami bisa menjadi jalan bagi mereka untuk menemukan keselamatan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.